Kita di dalam Kristus bahwa suatu hari nanti sangkakala akan berbunyi dan yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu, dan kemudian yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggilku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya, waktu namaku dipanggilku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap, mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggilku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Saya akan minta Gembala Suhentolia untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami, yang telah menciptakan kami manusia, yang Engkau berikan roh, jiwa, dan tubuh. Kami hari ini datang membawa saudari kami Akyun yang telah menempuh hidup sampai 60 tahun dan Engkau panggil pulang. Dan Tuhan, kami bersyukur karena dia percaya kepadamu, karena dia berpengharapan kepadamu, karena dia yakin bahwa dia pasti masuk surga, karena Tuhan, Engkau sudah menanggung semua dosanya. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, telah mati di atas kayu salib kemanusiaannya, menanggung dosa seisi dunia. Dan saudari kami Akyun telah mempercayai ini dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, dia di hadapan Allah tidak lagi berdosa sehingga bisa masuk surga. Dia begitu yakin. Dan tubuhnya kami bawa ke sini Tuhan, tubuh yang Engkau ciptakan sesuai dengan gambar dan petamu. Kami bawa ke sini sesuai dengan perintah-Mu, akan dimasukkan ke dalam tanah dan akan kembali menjadi tanah sampai nanti Engkau bangkitkan kembali dan berkumpul dengan tubuh yang baru, dengan jiwa dan rohnya Tuhan, dan di dalam surga akan menikmati kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau melaksanakan ini sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sudah memimpin kami tiba di sini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita mau melanjutkan ujian kita yang kedua, masih di lembar kita. Mari kita nyanyikan lagu nomor 9, Gerbang Timur.
Dan lagu ini menceritakan tentang pengharapan kita bahwa sekalipun hari ini kita menguburkan dan kemarin kita tutup peti, namun ini bukan perpisahan yang terakhir, karena kita masih akan bertemu lagi. Dan lagu Gerbang Timur ini sebenarnya terinspirasi dari kitab Yehezkiel di dalam Alkitab, di mana di sana dinyatakan bahwa di dalam kerajaan Tuhan nanti, karena setelah kerajaan-kerajaan di dunia ini semuanya lenyap, Tuhan akan mendirikan suatu kerajaan yang kekal, kerajaan yang bajik, kerajaan yang tidak ada lagi kesusahan di dalamnya. Dan di dalam kerajaan itu Tuhan sendiri akan memerintah, dan kemuliaan Tuhan akan masuk melalui gerbang timur. Dan disitulah kita bisa melihat dan bersama-sama menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi suatu hari nanti. Oleh karena itu, gerbang timur kita nyanyikan di sini. Kita temu pagi hari di dalam gerbang timur. Kita temu pagi hari di dalam gerbang timur. Ya, sedialah musafir agar jangan terlambat. Akan temu dengan kamu di dalam gerbang timur di sana. Bukan temu dengan kamu, kita temu di sana pagi hari. Jika kau dahuluiku, tunggu di gerbang timur. Bukan tiba saat pagi, kau tak lama menunggu. Bukan temu dengan kamu di dalam gerbang timur di sana. Bukan temu dengan kamu, kita temu di sana pagi hari. Jaga lampumu. Jaga lampumu berkobar, siap sedia terus. Dia juga akan menunggu di dalam gerbang timur. Bukan temu dengan kamu di dalam gerbang timur di sana. Kita temu dengan kamu, kita temu di sana pagi hari. Oh, betapa bahagia bertemu para kudus. Mereka sudah menunggu di dalam gerbang timur. Bukan temu dengan kamu di dalam gerbang timur di sana. Bukan temu dengan kamu, kita temu di sana pagi hari. Sesuai dengan kata-kata lagu ini, kita akan bertemu kembali dengan Bu Akyun pada pagi kekal, pagi kekekalan. Ya. Dan di sana kita akan melihat dia kembali. Tetapi siapa yang akan melihat dia kembali? Dan siapa yang akan bertemu kembali? Nah, sebelum kita menurunkan peti ke dalam kubur, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu ada terdapat, kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa membuka Alkitab, tapi kalau tidak, Anda bisa melihat di lembar kertas ini, di bagian tengahnya di situ, halaman 2, ada beberapa perikop ayat yang sudah dicetak di sini. Saya menarik perhatian kita kepada yang nomor 3 dari atas, yaitu yang judulnya adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 57. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57. Kita akan bacakan di sini. Saya akan bacakan.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa sejenak. Bapa, kami mau diajar oleh firman-Mu, dan kami ingin dihiburkan oleh firman-Mu. Karena Engkaulah pemegang alam semesta, Engkaulah pemegang sorga. Dan kalau kami ingin ke sorga, kami harus mendengarkan apa yang Engkau katakan. Dan ketika kami mengantarkan tubuh dari ibu saudari yang begitu kami kasihi ini, kami bisa dihiburkan bahwa roh dan jiwanya tidak mati bersama tubuhnya, melainkan bersama dengan Engkau di dalam Kristus. Oleh karena itu, justru bantu kami untuk memahami ini pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam perikop yang baru saja kita baca, tubuh jasmani kita ini dianggap seperti pakaian. Kadang-kadang ada orang ateis yang bertanya. Ya, saya kadang-kadang berdiskusi dengan orang ateis di internet. Orang ateis bertanya begini, benarkah manusia punya jiwa? Coba buktikan. Benarkah manusia punya roh, katanya? Coba buktikan secara sains, katanya. Di mana itu jiwanya manusia, rohnya manusia? Ada ateis yang berkata demikian. Ya. Tetapi kalau manusia tidak punya jiwa dan roh, dari manakah akal budi? Dari manakah emosi? Dari manakah kehendak bebas? Dan kalau manusia tidak punya jiwa dan roh, maka kita tidak perlu melakukan semua ini. Karena manusia berarti sama dengan binatang kalau begitu. Yang kalau mati ya sudah, begitu saja. Namun dari dalam tiap-tiap manusia kita menyadari bahwa bukan saja kita punya jiwa dan roh, manusia itu pada intinya adalah jiwa dan roh. Jadi pertanyaannya bukan apakah manusia punya jiwa dan roh, tapi manusia itu punya tubuh. Karena inti dari manusia itu adalah jiwa dan rohnya. Dan jiwa dan roh manusia ini kita punya tubuh. Tetapi tubuh kita itu diibaratkan seperti pakaian. Jadi ada pakaian yang bisa binasa, tubuh yang bisa binasa katanya. Nah, ini adalah tubuh yang sedang kita pakai sekarang. Tubuh yang sedang kita pakai sekarang ini bisa binasa, fana. Karena bisa sakit. Ya, bisa mati. Bisa menderita. Ini tubuh yang sedang kita pakai saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau masuk ke dalam sorga, itu tidak mungkin dengan tubuh yang masih bisa binasa ini, tubuh yang masih fana ini. Melainkan tubuh yang bisa binasa ini harus diubah dulu menjadi tubuh yang tidak fana, tubuh yang kekal, tubuh yang tidak lagi mengalami kematian.
Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, dikatakan juga di sini, Tuhan berfirman, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Seolah-olah Tuhan mengumumkan maut sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Tetapi sambil kita berdiri di sini pada pagi hari ini, kita bertanya, di mana maut sudah dikalahkan? Di mana maut sudah ditaklukkan? Bukankah pada saat ini maut bagaikan sudah mengambil lagi seorang korbannya, yaitu yang kita kasihi? Bukankah maut sudah merenggut dia dari kita? Di mana letak kemenangan itu kalau begitu? Kita tahu bahwa Ibu Akyun, Bu Linda, dia bergumul dengan kanker paru-paru beberapa tahun terakhir ini. Dan itu bagaikan suatu peperangan. Ya. Sel-sel kanker dalam tubuhnya berperang di situ. Seperti suatu penyakit. Ya. Berperang. Dan bisa dikatakan akhirnya ya, kanker itu menguasai. Dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis yang lalu. Jadi kita bertanya, kalau begitu dengan suatu konsep tertentu, sorry, ganti ini dulu. Dan itu bisa dikatakan bahwa dia kalah. Dia kalah melawan kanker. Dan ternyata ada orang yang sembuh dari kanker. Ada orang yang sembuh dari kanker. Tetapi semua orang yang sembuh dari kanker, terus kemudian kita barusan lewat pandemi COVID-19. Ada yang kalah dari COVID-19. Saya punya seorang paman sendiri, paman istri saya. Awal tahun 2020 meninggal karena COVID. Kalah lawan virus. Tapi ada yang menang. Ada yang menang lawan virus. Wah, saya kena COVID, sembuh. Ada. Tapi ternyata setiap orang, ada yang menang lawan kanker, ada yang menang lawan COVID. Tapi ujung-ujungnya semua toh kalah dengan kematian. Karena mau Anda menang melawan penyakit apapun di dunia ini, toh ujung-ujungnya mati juga. Dan kematian menjadi sesuatu yang menyamaratakan semua manusia. Karena tidak peduli berapa engkau kaya di dunia ini, tidak peduli berapa tinggi pendidikanmu di dunia ini, tidak peduli status sosialmu, Anda tinggal di mana, mau tinggal di istana kek, mau tinggal di gubuk kek, mau tinggal di apa, terserah. Kematian itu menyamaratakan semua orang. Karena semua orang ujung-ujungnya meninggal. Sehingga kita bertanya, kalau begitu di mana kemenangannya? Di mana dikatakan, hai maut, maut sudah dikalahkan. Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Di mana letak kemenangannya? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Akyun ini menang melawan kematian? Nah, ternyata jawabannya ada di ayat yang terakhir di sini, ayat 57-nya. Di mana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ada orang yang berkata, bagaimana saya bisa menang melawan kematian? Jawabannya hanya bisa ditemukan pada satu-satunya pribadi yang sudah pernah mati dan kemudian bangkit kembali. Mati dan kemudian bangkit kembali. Tidak ada pribadi lain di dunia ini yang pernah seperti itu. Memang firman Tuhan mencatat, pernah ada orang yang dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tapi Lazarus dibangkitkan dari kematian itu bukan benar-benar kebangkitan. Karena ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, dia masih pakai tubuh yang fana tadi itu. Dan dia akan mati lagi nanti. Itu belum kebangkitan yang sejati. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang sudah mati, tapi kemudian dia bangkit lagi dengan tubuh kemuliaan,
tubuh yang tidak fana. Sehingga kalau kita bertanya, bagaimana saya bisa menang melawan kematian? Satu-satunya jawaban adalah pribadi yang sudah menang itu. Bukan teori lagi, bukan mudah-mudahan, tapi dia sudah menang. Karena dia mati kemudian bangkit. Dan atas dasar fakta kebangkitan Yesus Kristus inilah, makanya orang menjadi pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus itu akhirnya dikasih nama Kristen. Tadinya pengikut Kristus itu tidak ada namanya, pokoknya cuma pengikut Kristus saja. Lama-lama dikasih nama, oh Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kenapa ada orang mau mengikut Kristus? Karena dia bangkit dari antara kematian. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau Yesus Kristus tidak pernah bangkit dari kematian, maka iman kita sia-sia. Maka kekristenan itu bohong besar. Maka sia-sia menjadi orang Kristen kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit dari antara kematian. Tetapi ternyata kalau diselidiki, fakta akan kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling dapat diverifikasi, yang paling kuat bukti-bukti historisnya. Mengapa? Karena ada begitu banyak saksi mata yang menyaksikan satu, bahwa dia mati di salib. Ya. Tentu kalau ada kebangkitan harus ada kematian dulu. Jadi fakta pertama adalah dia mati di salib. Bahwa dia disalib, disaksikan oleh para prajurit yang menyalibkan dia, oleh murid-muridnya di situ, dan kemudian dia mati. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa dia sampai mati? Nah, ini jawabannya adalah di sini. Karena dikatakan sengat maut ialah dosa, ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa. Sebenarnya, kenapa mati itu mengerikan, saudara? Mati itu mengerikan, sengat maut ialah dosa. Karena manusia tahu, kalau kita mati, itulah saatnya kita harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Itulah saatnya. Hari ini ada banyak orang jahat. Ada orang yang jahat dan berkuasa, jadi diktator, jadi ini. Orang bilang, gimana? Siapa bisa kalau misalnya ada diktator yang jahat sekali di negara mana begitu? Dia jahat sekali. Tapi dia penguasa. Siapa bisa bawa dia ke pengadilan? Tidak ada. Siapa yang bisa? Ya Tuhan. Kapan Tuhan akan bawa dia ke pengadilan? Ya pada saat dia mati. Jadi manusia tahu bahwa pada saat dia mati, dia harus memberi pertanggungjawaban atas dirinya di hadapan Tuhan. Dan semua manusia tahu pada dasarnya bahwa dirinya gagal. Dirinya telah berdosa. Kita semua telah gagal mencapai standarnya Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir, saya lumayan baik kok. Saya tidak bikin yang aneh-aneh. Saya tidak pernah bunuh orang. Saya tidak pernah berzina dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya yang eksternal saja. Sedangkan Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Sehingga dia melihat di dalam hati kita, kesalahan-kesalahan dalam hati. Kita tidak pernah bunuh orang secara fisik. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu marah dengan tidak benar kepada saudaramu, itu sudah dosa. Pernahkah kita marah tanpa benar kepada saudara kita? Ya. Mungkin kita tidak pernah berzina secara fisik. Namun Tuhan berkata, barang siapa punya hawa nafsu dalam hatinya kepada orang lain, itu sudah berzina dalam hati. Jadi di hadapan Tuhan yang melihat hati, kita ini semua adalah orang berdosa. Dan oleh karena itu, kalau kita mati, kita akan dihukum oleh Tuhan. Itulah dikatanya, sengat maut ialah dosa. Dan itu tidak bisa diperbaiki dengan amal ibadah. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya kan sudah berbuat baik. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Bahkan perbuatan baik kita pun tidak sempurna. Ketika kita berbuat baik, kadang-kadang kita merasa sombong. Wah, saya sudah lumayan baik. Kesombongan itu sudah dosa lagi. Bahkan ketika kita berbuat baik pun, kita masih berbuat dosa juga. Dan di hadapan Allah yang Maha Suci, kita semua orang berdosa.
Untuk itulah Yesus Kristus perlu mati di atas kayu salib. Karena satu-satunya jalan adalah dosa itu ditanggungkan kepada korban. Makanya dari zaman dulu, dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan suruh, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia harus menyembelih domba korban. Jadi itu sampai hari ini masih ada konsep domba korban itu, di mana ada domba yang atau binatang lain yang disembelih. Kenapa disebut korban? Karena mestinya gambarannya adalah domba ini menanggung dosanya saya. Tetapi domba kan sebenarnya tidak bisa menanggung dosa, memang benar. Ya, namanya domba, gimana dia bisa menanggung dosa? Ya. Sebenarnya domba ini hanya gambaran saja. Gambaran akan penanggung dosa yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk mati, untuk menanggung dosa, menjadi domba korban. Banyak orang berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, kok dia bisa mati? Oh, bahkan murid-muridnya pun pada berpikir demikian. Waktu Yesus mau ditangkap, Petrus cabut pedang, mau lawan. Tuhan bilang, jangan. Ya. Apa kamu pikir aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat? Katanya. Tapi aku datang memang untuk mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Supaya manusia bisa diselamatkan. Dan setelah dia mati, 3 hari kemudian, dia bangkit kembali. Dan makanya dikatakan, dia bangkit lagi, sehingga dia menjadi satu-satunya pribadi yang pernah mati, kemudian bangkit lagi dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Sehingga dikatakan, inilah kemenangannya. Inilah kemenangannya. Bahwa Kristus bangkit lagi, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, seperti Bu Akyun, ini bisa bangkit kembali. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan bangkit bersama-sama dengan Bu Akyun nanti? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus. Biarlah setiap orang mendengarkan berita kabar baik ini, dan Roh Kudus-Mu menarik sehingga kami mau menerimanya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.